Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Silvana Carla Suawa. Saya biasanya disapa dengan panggilan Vanda. Saya menikah dengan Wahyu Pramudia, pendeta jemaat di GKI Ngagel. Dan dari pernikahan kami dikaruniai 2 orang putra. Yang pertama Benedik Alden Pramudia, sekarang kelas 8. Dan anak kami yang kedua bernama Clay Asarel Pramudia, sekarang kelas 5 SD. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Perhimpunan Keluarga Karis Indonesia yang boleh memberikan saya kesempatan untuk boleh berbagi. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Nyoman dan Ibu Ade yang berkenan untuk memberi saya waktu dan kesempatan berbagi pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini saya akan berbagi tentang pergumulan kami ketika kami mendidik anak-anak kami, terkhususnya ketika kami mendidik anak kedua kami yang mungkin bagi orang tua yang lain atau bagi kami sendiri pertumbuhannya itu tidak sesuai dengan harapan kami. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang tua pasti memiliki doa yang terbaik untuk anak-anaknya. Bahkan bukan cuma berdoa, tetapi tentu semua orang tua akan mengupayakan hal yang terbaik agar anak-anaknya itu bisa bertumbuh dengan optimal dan maksimal. Itu jugalah yang kami lakukan di dalam ketika kami mendidik anak-anak kami. Nah, tetapi bukankah seringkali Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita mendidik anak-anak kita di dalam pertumbuhan mereka, antara harapan dengan kenyataan itu seringkali tidak bisa berjalan beriringan. Ada hal-hal tertentu yang kita mengharapkannya baik-baik saja, ternyata di dalam kenyataannya menghadapi banyak sekali masalah atau pergumulan. Bapak Ibu Saudara, ketika kami mempunyai anak yang kedua, yaitu Clay Asarel Pramudia, 10 tahun yang lalu ketika dia lahir dengan keadaan yang baik dan normal. Dan semuanya berlangsung dengan baik, semuanya bertumbuh sesuai dengan usianya dia. Sampai ketika dia berusia 1,5 tahun, kami mulai menyadari bahwa ada masalah yang terjadi di dalam pertumbuhannya. Clay ketika dia memasuki 1,5 tahun, dia belum bisa berbicara, Bapak Ibu. Satu kata yang jelas, ya. Dia hanya berbicara dengan bahasa bayi, walaupun dia mengerti apa yang kami sampaikan, apa yang kami bicarakan dengan dia. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu, kekhawatiran kami itu memuncak ketika Clay berusia 2,5 tahun. Tidak ada perkembangan yang berarti di dalam cara dia berkomunikasi dan berbahasa. Dia hanya menguasai 5 kata saja pada saat itu. Mama, papa, mamam, duduk, koko. Itu saja yang bisa dia ucapkan pada usia 2,5 tahun. Padahal kalau kami membandingkan dengan rentang usia yang seharusnya sudah dimiliki oleh anak-anak di dalam kemampuan berbicara, seharusnya sudah 20 kata yang dia harusnya kuasai. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada usia 2,5 tahun itulah kami sebagai orang tua memutuskan kami harus mencari pertolongan untuk anak kami ini. Dan kami bersyukur kami menemui seorang dokter yang memberikan kami treatment yang tepat untuk anak kami ini. Dan kami juga berterima kasih kepada Tuhan karena pada usia 3,5 tahun, pada akhirnya Clay bisa mengatasi kesulitannya di dalam berbicara. 3,5 tahun perkembangannya cukup signifikan, cukup baik, sehingga dia bisa mengungkapkan isi hatinya, dia mulai bisa bercerita, dan dia sudah bisa berkomunikasi dengan orang lain. Walaupun pada waktu itu, saat itu, dia memang terlambat di dalam berbicara. Nah, Bapak Ibu, masalah yang kedua yang kami hadapi pada waktu itu adalah ketika dia masuk sekolah dasar. Kekhawatiran kami yang paling utama adalah bagaimana caranya anak ini bisa menyerap pembelajaran-pembelajaran yang ada di sekolah. Karena khususnya pada saat itu kami memasukkan dia ke sekolah dasar dengan menggunakan 3 bahasa di sekolah itu, gitu ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin.
Nah, di dalam konsultasi terakhir dengan dokter anak yang kami temui pada waktu itu, dokter itu menguatkan kami dan mengatakan bahwa tidak apa-apa. Keterlambatan ini memang akan mempengaruhi dia, tetapi ketika kami menekuninya, mengajarinya, lambat laun anak ini akan bisa melewati dan menghadapi ketika dia masuk sekolah dasar. Nah, Bapak Ibu, kelas 1 sampai kelas 3 tidak ada pergumulan yang berarti yang kami hadapi dengan Clay. Dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, walaupun memang dia harus berjuang ekstra kalau dibandingkan dengan anak-anak yang lain, begitu ya, ketika dia belajar. Nah, masalah lain yang kami hadapi adalah ketika dia memasuki kelas 4 SD. Bapak Ibu, ketika kelas 4 SD ini, dia begitu berjuang dengan keras. Ya, walaupun sudah diajari berulang kali, tetapi dia sering lupa materi yang diberikan kepada dia. Lalu kemudian kemampuan untuk membaca bacaan, pemahamannya juga masih sangat kurang. Berkomunikasi dengan orang lain pun dia tidak bisa bercerita dengan sistematis. Dan hal ini Bapak Ibu diafirmasi ketika dia harus mengikuti tes-tes di mata pelajaran di sekolahnya. Dia harus mengikuti remedial beberapa kali. Nah, sebagai orang tua pada saat itu kami hanya berpikir secara realistis saja. Kami berpikir bahwa ya mungkin secara akademis Clay memang tidak memiliki kemampuan yang baik begitu ya. Dan kami sudah pada waktu itu bersiap-siap memikirkan apa yang harus kami lakukan untuk anak kami ini. Apakah kami akan homeschoolingkan? Apakah kami akan mengarahkan dia khusus kepada minat bakatnya dia tanpa ada tuntutan akademis yang tinggi? Nah, Bapak Ibu, untuk pilihan-pilihan itu sebelum kami memutuskan untuk membawa Clay ke seorang psikolog untuk menjalani screening tes IQ terlebih dahulu. Kenapa kami melakukan ini? Kami ingin mendapat afirmasi bahwa memang benar bahwa Clay ini memang tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah secara akademis. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu harapan kami sebenarnya rendah begitu ya. Kami sudah pasrah. Kalaupun memang hasil tes IQ-nya dia ternyata di bawah rata-rata, ya sudah, tidak apa-apa. Karena itu memang mengafirmasi bahwa memang dia tidak mampu secara akademis. Tetapi di dalam tes IQ hasil yang diberikan kepada kami saat itu, kami terkejut Bapak Ibu. Karena ternyata hasil yang diberikan kepada kami dia bukan saja ada di range anak yang normal untuk hasil tes IQ-nya, tetapi justru Clay mendapatkan hasil dia di atas rata-rata. Bahkan dia tergolong anak yang superior pada saat itu. Jadi seharusnya secara kemampuan akademisnya dia di sekolah seharusnya tidak mengalami masalah. Itu seharusnya. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, kan kenyataannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang hasil tes yang kami dapatkan. Lalu kami kemudian mencari lagi apa yang harus kami lakukan untuk anak ini. Dan kami membawanya dia ke psikolog yang lain untuk di screening tes yang lain lagi. Dan pada saat itulah Bapak Ibu kami berkenalan dengan yang namanya disleksia. Anak kami ini didiagnosa bahwa dia menderita disleksia. Apa itu disleksia Bapak Ibu? Disleksia itu adalah gangguan belajar secara spesifik. Jadi untuk kemampuan IQ-nya dia bisa normal, bahkan di atas rata-rata, tetapi di dalam pencapaian secara akademis, dia memiliki masalah-masalah di dalam dia belajar. Dan itu yang perlu diintervensi, itu yang perlu untuk ditolong. Nah, disleksia ini Bapak Ibu bukanlah sesuatu yang kalau diobati lalu kemudian sembuh. Tetapi dia perlu ditolong untuk bisa menemukan cara atau strategi untuk menutupi kekurangannya dia. Atau menutupi kesulitan-kesulitan belajar yang dia alami saat itu. Dan pada kelas 4 SD itulah kami memutuskan untuk menterapikan Clay 1 minggu 3 kali. Pergi dari Surabaya ke Sidoarjo setelah pembelajaran. Dan itu cukup melelahkan Bapak Ibu ya untuk anak seumuran itu. Jadi setelah pembelajaran di sekolah jam 8 sampai jam 2 dia harus sekolah.
lalu kemudian menempuh perjalanan dari Surabaya ke Sidoarjo yang kira-kira 1 jam. Di Sidoarjo itu dia harus mengalami terapi sekitar 1,5 jam begitu ya, dan itu dijalani 1 minggu 3 kali. Tetapi kami bersyukur Bapak Ibu, Tuhan juga memberikan kepada anak kami pertolongan, bahwa memang betul dia memiliki keterbatasan di dalam belajar, tetapi Tuhan juga mengaruniakan kepadanya juga kemampuan dan ketekunan, keteguhan ketika dia harus berjuang mengatasi segala kelemahan-kelemahan yang saat ini dia hadapi. Dan saat ini Bapak Ibu dia masih tetap terapi, kami tetap terapikan walaupun secara online begitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melalui perjalanan pergumulan kami, ketika kami mendidik anak kami, Clay, yang tidak sesuai dengan harapan kami, saya menyadari 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, kasih itu menutupi segala keterbatasan. Kasih kami sebagai orang tua kepada Clay tidak berubah sedikit pun. Walaupun dia memiliki keterbatasan, dia tidak sama seperti kakaknya, begitu ya. Kakaknya yang begitu berprestasi, dia baik-baik saja, dan dia memiliki banyak kelebihan. Di tengah-tengah banyaknya keterbatasan Clay, kami menyadari Bapak Ibu bahwa kasih kami kepada dia pun berbeda. Kasih kami kepada dia pun penuh. Tentu berbeda kami memperlakukannya karena kebutuhan kedua anak kami ini berbeda. Tetapi cinta kasih kami kepada kedua anak kami ini sama besarnya. Keterbatasan apapun yang dimiliki oleh Clay tidak bisa memupuskan kasih kami sebagai orang tua kepada dia. Bahkan dengan keterbatasannya ini, kami mengasihi dia apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Lalu yang kedua, saya menyadari juga bahwa ketika kami harus mendidik anak-anak kami, walaupun ini antara kenyataan dengan harapan tidak sesuai, kami menyadari bahwa sebagai orang tua kami harus berjuang bersama-sama untuk anak-anak. Banyak orang Bapak Ibu yang mengatakan bahwa kalau anaknya spesial begitu ya, atau anaknya berkebutuhan khusus, maka seringkali salah satu orang tualah yang berjuang. Bapak Ibu, saya bersyukur. Ya, kami suami istri kami menyadari bahwa kami harus berjuang bersama-sama. Ketika kami harus menterapikan Clay pada saat dia keterlambatan bicara di umur 1,5 tahun itu, Bapak Ibu, ada pengorbanan yang harus kami lakukan. Suami saya pada waktu itu harus menyimpan dulu cita-citanya ya. Saat itu dia berencana untuk sekolah lagi, batal pada waktu itu karena dia berkomitmen untuk memfokuskan diri kepada penyelesaian dari anak kami ini supaya dia bisa berbicara dengan baik. Pada saat itu juga saya pada waktu itu memutuskan untuk berhenti bekerja Bapak Ibu, karena saya sendiri juga merasa bahwa saya sebagai mama, saya juga harus fokus untuk mengatasi masalah yang ada pada waktu itu. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kami sebagai orang tua kompak mau berjuang bersama-sama, itu adalah energi yang sangat positif bagi anak kami, sehingga walaupun itu harus dilakukan dengan step by step, langkah demi langkah, yang dalam jangka waktu yang bukan sebentar begitu ya, tapi itu lama, tetapi kami merasa bahwa kami saling menguatkan di sana. Kami saling support satu dengan yang lain. Ketika suami saya kemudian dia sangat berkomitmen untuk mendampingi anak kami di dalam terapi, bahkan dia lebih banyak Bapak Ibu ya, yang karena waktunya lebih fleksibel, dia lebih banyak mendampingi Clay, mengantarkan Clay untuk terapi, dan saya juga mensupport dia. Ya, dan kami bergantian ketika kami harus menterapikan Clay begitu ya, berbagi tugas satu dengan yang lain. Dan yang ketiga Bapak Ibu, saya menyadari bahwa peran komunitas itu berperan penting di dalam keluarga yang berjuang untuk mengatasi kesulitan dalam mendidik anak-anak. Bapak Ibu, kami bersyukur bahwa kami tidak sendirian mendidik anak kami yang disleksia ini, begitu ya. Disleksia itu sendiri sudah sesuatu yang baru bagi kami, tetapi kami bersyukur ketika kami menterapikan Clay, di tempat terapi itu ada komunitas orang tua.
Dan di sana kami sebagai orang tua bisa begitu terbuka apa adanya dengan pergumulan-pergumulan anak-anak kami. Di sana kami, ya memang tidak semuanya orang Kristen Bapak Ibu di sana. Kami bisa berkeluh kesah bareng-bareng, tapi kita juga di dalam komunitas itu kami juga bisa tertawa bersama begitu ya, menertawakan kelemahan kami. Bahkan juga melalui komunitas itu kami sebagai orang tua pun semakin bisa mengoreksi diri, introspeksi diri, dan saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kami boleh saling belajar antara satu orang tua dengan orang tua yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pergumulan kami, perjalanan kami sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kami ini belum selesai. Dan di tengah perjuangan yang melelahkan ini, kadang-kadang air mata kami pun harus terkuras. Karena kekhawatiran akan masa depan dari anak-anak kami. Kekhawatiran saya terhadap masa depan Clay. Namun di tengah-tengah kekhawatiran yang ada itu, saya selalu mengingat nama tengah yang saya berikan kepada Clay, Asarel. Bapak Ibu, Asarel itu saya ambil dari bahasa Ibrani yang artinya adalah Tuhan adalah penolongku. Dan saya mengamini Bapak Ibu di tengah-tengah perjalanan pergumulan yang tidak mudah untuk mendidik dan mengarahkan dia ke masa depannya dia. Saya melihat bahwa tangan Tuhan itu betul-betul nyata. Menolong Clay melewati masa demi masa, waktu demi waktu, untuk menghadapi segala kesulitan yang dia hadapi. Bukan kepada Clay saja Tuhan memberikan pertolongan, tetapi kepada kami sebagai orang tua pun Tuhan terus mendampingi kami. Bapak Ibu, ketika Tuhan menitipkan anak-anak sebagai buah hati kepada orang tua, kami meyakini bahwa Ia juga meletakkan kekuatan dan pertolongan untuk mendidik dan mengarahkan mereka pada tujuan yang Tuhan inginkan. Perjuangan kami masih panjang, tetapi kami meyakini dan mempercayai bahwa pertolongan Tuhan pun akan selalu beserta dengan kami. Demikianlah sharing saya pada malam hari ini. Kiranya sharing ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.